Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Saya harap semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan daring ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Identification of Atmospheric Dynamic Condition During Heavy Rainfall in Banjarnegara, Indonesia using WRF ARW Model. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Haris Karsena, asal UPT dari Stamed kelas 3 Tardamu Sabu Raijua. Adapun selain jurnal utama, terdapat jurnal pendukung yang sama-sama menggunakan metode yang sama dengan kasus di tempat yang berbeda, yaitu Pontianak dan Bojonegoro. Pada outline review kali ini terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, data dan metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, diketahui bahwa pergerakan vertikal massa udara merupakan bagian penting dari transportasi energi dan memiliki efek yang besar pada siklus hidrologi. Dari pergerakan vertikal massa udara dapat diketahui dengan mengamati ketidakstabilan atmosfer. Salah satu metode untuk pengujian hal tersebut menggunakan metode numerik yang menggunakan model WRF-ARW. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan nilai indeks ketidakstabilan atmosfer per jam, vortisitas, kecepatan vertikal, dan divergensi. Dan pada penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Banjarnegara yang terjadi hujan lebat pada tanggal 18 Juni 2016. Pada penelitian ini menggunakan data curah hujan dari alat pengukur hujan waduk merica. Kemudian data ini nanti akan diolah menjadi grafik curah hujan per jam dan dibandingkan dengan grafik indeks ketidakstabilan, vortisitas, kecepatan vertikal, dan perbedaan keluaran dari WRF-ARW nanti. Untuk metodenya, itu menggunakan model numerik. Data analisis akhir atau final analysis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 12 jam sebelum hari terjadinya longsor. Data ini digunakan untuk mengimplementasikan spin up. Nah, dalam pengolahan data itu seperti yang digambarkan pada gambar 1 dan tabel 2. Penyusunan penelitian didasarkan pada skema parameterisasi penelitian yang telah dilakukan oleh tim dosen STMKG. Setelah itu, untuk menampilkan data ketidakstabilan atmosfer, vortisitas, kecepatan vertikal, dan divergensi, nanti akan diolah dengan grades. Nah, pada gambar 2 terlihat bahwa ketidakstabilan maksimum atmosfer terjadi pada periode hujan pada saat siang hari. Pada 2 jam sebelum 6 UTC untuk indeks LI dan CAPE, dan pada saat hujan untuk indeks TT dan KI. Adapun nilai indeks tersebut menunjukkan keberadaan konvektivitas lemah sampai sedang. Sedangkan untuk periode hujan saat siang hari, indeks tersebut kurang representatif dalam menggambarkan kondisi hujan lebat. Penyebab model yang kurang representatif itu dalam mendeskripsikan konvektivitas masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Dari gambar 3 terlihat bahwa antara jam 6 dan 9 UTC, parameter vortisitas menunjukkan nilai minus 1,5 hingga minus 0,3 dari lapisan 900 hingga 200 MB. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan awan. Konveksi menyebabkan hujan antara pukul 6 dan 9 UTC, sesuai gambar 2 tadi, namun pada periode hujan saat malam hari, nilai vortisitas yang diperoleh tidak signifikan, yang ditunjukkan dengan nilai 0. Nah, pada gambar 4, terlihat dari jam 6 dan jam 9 UTC, parameter divergensi menunjukkan nilai minus 2,5 hingga minus 0,5 dari lapisan 900 hingga 750 MB.
Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan awan konvektif yang menyebabkan hujan antara pukul 6 sampai 9 UTC. Namun pada periode malam hari, hujan nilai divergensinya menunjukkan nilai 0,5 dan 0 pada jam 16 UTC. Dari gambar 5, terlihat bahwa antara jam 6 dan jam 9, parameter vortisitas vertikal menunjukkan nilai 0,5 sampai 5 meter per second. Ini juga menunjukkan pertumbuhan awan. Konveksi menyebabkan hujan antara jam 6 dan jam 9 UTC. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa indeks ketidakstabilan menunjukkan bahwa aktivitas tersebut sudah efektif 1-2 jam sebelum hujan lebat. Nilai LI, KIP, KI, dan TT per jam adalah 2:1, yaitu masing-masing 0-756 Joule per kilo, 33 hingga 39, dan 41 hingga 45. Kondisi atmosfer saat terbentuk cumulonimbus sudah terlihat 30 menit hingga 1 jam sebelum terjadi hujan lebat. Hal tersebut ditandai dengan pusaran dinamika atmosfer Banjarnegara yang diketahui terbentuknya gugusan cumulonimbus sudah terlihat 30 menit hingga 1 jam sebelum hujan lebat terjadi, yang ditunjukkan oleh vortisitas dengan nilai 0,3 hingga -1,5, divergensi dengan nilai -0,5 hingga -2,5, dan kecepatan vertikal 0,5 meter per second sampai 5 meter per second. Setiap parameter berfluktuasi sesuai dengan tahapan pengembangan awan yang dilakukan, yaitu tahap pertumbuhan, tahap pendewasaan, maupun disipasi. Berikut adalah referensi dari jurnal ini. Selanjutnya saya membuka sesi pertanyaan. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya ataupun memberikan tanggapan? Saya persilakan. Terima kasih. Izin bertanya. Sebelumnya apa suara saya terdengar jelas? Sudah terdengar. Sebenarnya saya masih ada yang dipertanyakan. Sebenarnya bagaimana sih keakuratan dari model WRF itu dalam permodelan cuaca sehingga bisa dipakai pada ketiga jurnal yang saudara bahas pada saat presentasi tadi? Sekian pertanyaan saya. Terima kasih untuk Saudara Andreas. Izin menjawab, menurut saya WRF cukup bagus dan terkadang tepat dalam mensimulasikan data numerik dengan kondisi realnya. WRF itu sendiri memungkinkan para peneliti untuk menghasilkan simulasi yang mencerminkan data nyata, yaitu observasi dan analisis atau kondisi atmosfer yang ideal. Nah, mungkin untuk kasus dalam jurnal ini belum bisa merepresentasikan kondisi real pada malam hari, tetapi pada jurnal pendukungnya itu yang di Pontianak dan Bojonegoro itu bisa direpresentasikan. Mungkin untuk jurnal ini perlu dilanjutkan dengan penelitian selanjutnya. Terima kasih. Bagaimana Saudara Andreas? Ya, cukup bisa dimengerti. Terima kasih. Dari yang lain, apakah ada yang ingin bertanya ataupun memberikan tanggapan? Sudah jelas, Bapak Haris. Baiklah, kalau sudah jelas, terima kasih kepada rekan yang sudah memberikan pertanyaan dan ataupun tanggapan. Saya rasa sudah cukup. Sekian presentasi dari review jurnal ini, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Jika ada salah kata saya, mohon dikoreksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.